Nemumu, seorang pelacak tingkat tinggi, memperingatkan bahwa musuh mendekat. Dark segera menghentikan pembicaraannya dengan Elio dan menyadari ada kawanan besar mendekat dari hutan dengan kecepatan tak wajar. Seketika, sekumpulan Great Bush Wolf muncul, berlari melewati mereka tanpa menyerang. Jelas sedang melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tak lama kemudian, tanah bergetar dan pepohonan tumbang saat sosok raksasa muncul dari balik hutan. Seekor Forsyth Mantis, monster langka yang seharusnya hanya muncul sekali dalam puluhan tahun. Elio, pemimpin parti lain, ketakutan karena makhluk sekuat itu tak seharusnya berada di lantai pertama dungeon. Dark menilai monster itu sebagai anomali tingkat tinggi, salah satu yang kadang muncul di dungeon tak stabil. Makhluk yang lebih baik dihindari daripada dihadapi langsung. Namun Elio dan timnya sudah panik. Ia memerintahkan Mia menggunakan senjata rahasianya untuk memperlambat sang mantis, tapi Dark tahu itu tak akan cukup. Makhluk itu terlalu cepat dan kuat, bahkan kaki serta cangkangnya tampak lebih keras dari baja. Ketika mantis mulai menatap mereka dan menjerit tajam, Elio dan anak buahnya mundur ketakutan, sementara Mia menangis. Dark justru melihat kesempatan. Ia memutuskan untuk menghadapi monster itu demi reputasi partinya. Dengan tenang, ia memerintahkan Gold dan Nemumu bersiap. Gold tertawa lantang dan menantang, maju dengan percaya diri untuk menghadapi makhluk raksasa itu. Pertarungan pun dimulai. 4 sabit besar milik mantis berayun cepat, menciptakan pusaran udara mematikan. Namun Gold menangkis serangan-serangan itu sambil tetap mengajar Elio dan timnya tentang teknik bertarung yang benar. Dengan kombinasi pedang dan perisainya, ia mematahkan salah satu lengan sabit mantis, lalu memotong salah satu kakinya hingga makhluk itu meraung kesakitan. Sambil tetap tenang, Gold terus menjelaskan pentingnya membaca gerakan lawan dan menyerang dengan taktik, bukan sekadar kekuatan. Melihat itu, Dark tak mau kalah. Ia meluncurkan serangan sihirnya, Fire Arrow. Namun mantis menepis panah api pertama dengan mudah. Merasa diremehkan, Dark menggandakan serangannya, melepaskan puluhan Fire Arrow sekaligus hingga langit seakan dipenuhi nyala api. Kali ini, jeritan mantis berubah menjadi nada terkejut, menyadari lawan yang dihadapinya bukanlah manusia biasa. Hujan panah api yang dilepaskan Dark menghantam tubuh Forsyth Mantis dari segala arah. Monster itu berusaha menepis serangan dengan sisa lengannya, namun tak mampu menghalau semuanya. 1 dari 4 sabit besarnya terbakar habis, menyisakan bau citin gosong di udara. Melihat hasil serangannya, Dark teringat masa lalunya di Concord of the Tribes. Saat ia hanya bisa bermimpi menguasai sihir, manusia jarang memiliki bakat magis, tidak seperti ras-ras lain yang dianugerahi kekuatan alamiah. Bahkan kaum Beast Folk dan Centaur yang lebih mengandalkan kekuatan tubuh hampir tak memiliki penyihir sama sekali. Karena itu, keberadaan Mia, seorang penyihir muda dalam parti Elio, sudah merupakan hal yang luar biasa. Kini, dengan kekuatan unlimited gacha, Dark dapat meniru kemampuan para penyihir sejati dan mewujudkan impiannya yang dulu mustahil. Mia memandangnya dengan keterpukauan yang sulit disembunyikan. Pemuda seumurannya mampu melepaskan 30 sihir serangan tanpa mengucap mantra, sebuah prestasi yang bahkan penyihir veteran akan kesulitan melakukannya. Dalam dunia sihir, keheningan sebelum Mantera adalah hal mustahil, namun Dark melakukannya seolah itu hal sepele. Sementara itu, Forsyth Mantis yang telah kehilangan 2 lengan dan 1 kaki tampak mulai panik. Makhluk itu berusaha melarikan diri dengan lompatan pincang, tubuhnya bergetar oleh rasa gentar. Dark menyadari kepanikan itu sebagai bentuk kesadaran naluriah, sebuah tanda bahwa makhluk itu tahu dirinya tak lagi memiliki peluang untuk menang. Namun, ia tidak berniat membiarkan buruannya melarikan diri. Dengan gerakan singkat, ia mengaktifkan kartu SR Firewall, menciptakan lingkaran api menyala yang menjebak sang monster di tengah kobaran panas. Suara siulan api berpadu dengan jeritan bingung dari makhluk itu, menciptakan pemandangan mengerikan di tengah hutan bawah tanah. Kekuatan sihir itu membuat Mia terpana. Ia baru menyadari bahwa Dark mampu menggunakan sihir taktis tanpa pengucapan mantra, sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan oleh penyihir muda sepertinya. Sementara Elio menatap adiknya yang tak biasanya menunjukkan emosi sebesar itu, Dark tetap fokus pada pertempuran. Atas perintah singkatnya, Nemumu maju ke depan. Ia mencabut kedua pisaunya dan berlari cepat menembus udara panas. Dalam satu lompatan panjang,
ia melayang menuju kepala makhluk yang terperangkap api, lalu menurunkan hujan tebasan dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti mata. Pisau-pisau itu menembus cangkang keras yang lebih kuat dari baja, mengoyak sambungan-sambungan tubuh sang mantis dengan presisi kejam. Dalam hitungan detik, monster raksasa itu hancur berkeping dan ambruk. Tubuhnya terpotong menjadi puluhan bagian. Gold yang menyaksikan hasil akhir pertarungan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tampak menyesali kenyataan bahwa cangkang dan senjata alami mantis yang bernilai tinggi kini sudah hancur total. Nemumu yang baru menyadari tindakannya segera merasa bersalah, namun Dark menanggapinya dengan tawa kecil. Baginya, kemenangan lebih penting daripada harta rampasan. Reaksi kagum dari pihak Elio pun tak terbendung. Mia tampak begitu bersemangat menjelaskan kepada kakaknya bahwa kemampuan Dark dalam menggunakan sihir tanpa mantra berada di luar batas manusia. Ia bahkan menyebut Dark sebagai sosok langka dalam sejarah sihir, seseorang yang seharusnya tidak mungkin ada. Ucapannya membuat rekan-rekan setimnya menatap Dark dengan hormat, sementara Nemumu memperlihatkan kebanggaan yang jelas di wajahnya. Gold hanya menanggapinya dengan ketenangan, mengingatkan agar mereka tidak terlalu larut dalam kegembiraan dan segera mengumpulkan sisa-sisa monster sebelum ada bahaya lain yang datang. Nemumu yang masih tersipu malu membantu Gold mengumpulkan bagian tubuh mantis yang masih bisa digunakan. Dark pun turun tangan dan Elio bersama timnya bergabung membantu hingga pekerjaan selesai dengan cepat. Setelah memastikan daerah sekitar aman, mereka meninggalkan lokasi sebelum malam benar-benar turun. Ketika langit gelap sepenuhnya, Elio mengusulkan untuk berkemah bersama. Ia ingin berterima kasih kepada Dark dan rekan-rekannya atas pertolongan yang telah mereka berikan. Selain itu, ia juga tahu adiknya, Mia, ingin berbicara lebih banyak dengan Dark tentang sihir. Dark menerima tawaran itu tanpa ragu, memahami betul perasaan Elio yang tak mampu menolak permintaan adiknya. Mereka mendirikan tenda sederhana dan membuat tungku kecil dari batu. Mia menggunakan sihir air untuk mengisi panci, sementara Gold dan Elio menyiapkan bahan makanan. Bau kaldu daging kering dan sayur perlahan memenuhi udara, menciptakan suasana hangat di tengah dinginnya dungeon malam. Dalam suasana santai itu, kedua kelompok mulai saling mengenal lebih dalam. Dark mengetahui bahwa Elio, Mia, Gimra, dan Wardy berasal dari desa yang sama dan telah bersahabat sejak kecil. Kecuali Mia yang menjadi penyihir, ketiganya adalah petarung garis depan yang berpegang pada cita-cita sederhana, menjadi ksatria gagah yang bisa melindungi orang lain. Gold menanggapinya dengan senyum geli, melihat semangat muda yang polos namun tulus dari kelompok itu. Saat makanan siap, Mia duduk di dekat Dark dan mulai menanyakan hal-hal tentang sihir. Dark menjawab dengan tenang, menenun cerita palsu mengenai latar belakangnya. Kisah yang tidak menyebutkan sedikit pun tentang kekuatannya sebagai penguasa Abyss. Mia percaya sepenuhnya dan menganggap kemampuan luar biasa Dark berasal dari garis keturunan penyihir. Dark, di sisi lain, justru memuji kemampuan Mia yang sudah menguasai sihir pada usia muda, sesuatu yang jarang terjadi bahkan di kalangan ras lain. Dalam obrolan itu, keduanya membahas struktur dunia sihir. Sihir terbagi menjadi 3 tingkatan utama: kelas tempur, kelas taktis, dan kelas strategis. Masing-masing memiliki rentang kekuatan dari tingkat rendah, menengah, hingga tinggi. SR Firewall yang baru saja digunakannya termasuk sihir kelas taktis tingkat rendah. Sihir kelas tempur adalah bentuk paling umum digunakan oleh hampir semua penyihir individu. Jenis ini mencakup berbagai mantra serangan dasar seperti Fire Arrow atau Ace Arrow yang bisa diarahkan ke satu target. Seorang penyihir biasanya memilih untuk mengkhususkan diri pada satu elemen tertentu, dan para ahli percaya bahwa fokus pada satu bidang seringkali menghasilkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan mereka yang menyebar kemampuannya ke banyak arah. Sihir kelas taktis melampaui batas kemampuan manusia biasa. Jenis ini memiliki jangkauan serangan yang luas dan efek destruktif yang lebih besar. Hanya para penyihir elit yang mampu menguasainya, biasanya berasal dari ras-ras yang memiliki bakat magis tinggi seperti para Dragon Youth, Elf, Dark Elf, dan Iblis. Hampir tak ada manusia yang bisa menembus tingkatan ini, karena syarat penguasaan sihir tersebut melampaui batas fisik dan spiritual manusia. Lalu ada sihir kelas strategis, yang dikenal sebagai sihir pamungkas dalam peperangan. Jenis ini disebut sebagai sihir jalan terakhir, digunakan hanya ketika segala cara lain telah gagal.
Efeknya dapat memanggil meteor dari langit, membangkitkan gelombang pasang raksasa, bahkan menimbulkan gempa yang mampu membelah daratan. Mantra dalam kelas ini menuntut banyak penyihir untuk melafalkannya secara serempak, menyatukan kekuatan mereka dengan presisi sempurna. Meskipun beberapa ras kuat dapat melakukannya, hampir tak ada yang sanggup menanggung beban besar dari kekuatan seperti itu tanpa risiko besar terhadap nyawa mereka sendiri. Namun, di atas semua itu, Dark mengetahui adanya satu tingkatan lagi, kelas pamungkas, jenis sihir rahasia yang bahkan melampaui kategori strategis. Hanya satu orang yang ia kenal mampu menggunakannya. Ellie, guru sihirnya. Ia dikenal sebagai penyihir terlarang, sosok yang dapat menentang hukum alam. Sihir kelas pamungkas memiliki kemampuan membangkitkan orang mati, memanggil malaikat sang dewi, bahkan membuka gerbang menuju dimensi lain. Namun, kekuatan sebesar itu hanya bisa digunakan sekali dalam sehari, bahkan oleh Ellie sendiri. Dark mengingat betapa sulitnya dirinya mencapai level 9999 dengan kekuatan sihir pamungkas itu. Setiap kenaikan level terasa seperti mendaki gunung tanpa ujung, dan hanya tekad yang tak tergoyahkan yang membawanya sejauh ini. Sementara ia larut dalam pikirannya, Elio tampak menenangkan adiknya yang sedang merasa sedih. Mia, gadis penyihir muda itu, memiliki bakat besar, terbukti dari surat rekomendasi yang diterimanya untuk belajar di sekolah sihir di Kadipaten 9, sebuah institusi terkenal yang didirikan oleh Persekutuan 9 Ras Besar. Namun, kenyataan hidup tidak memihak mereka. Kedua orang tua mereka meninggal akibat wabah, meninggalkan Elio dan Mia tanpa harta atau dukungan. Mia terpaksa berhenti sekolah karena biaya, dan kakaknya memutuskan untuk menjadi petualang demi mengumpulkan uang agar adiknya bisa menempuh pendidikan sihir yang layak. Di antara kehangatan api unggun, Gimra dan Wardi, dua sahabat Elio, menyatakan dukungan mereka. Mereka menganggap mimpi Elio bukan hanya impian pribadi, tetapi juga cita-cita bersama seluruh kelompok. Mia yang mendengar hal itu hanya tersenyum lembut, berusaha menenangkan rekan-rekannya agar tidak terlalu mengorbankan diri untuknya. Elio kemudian mengalihkan pembicaraan, menanyakan alasan mengapa Dark dan rekan-rekannya menjadi petualang. Gold menjawab dengan nada penuh wibawa, seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa Dark menjadi petualang demi mencari ramuan langka untuk menyembuhkan luka bakar parah di wajahnya, luka yang konon berasal dari kebakaran yang merenggut nyawa orang tuanya. Kisah itu telah mereka sepakati sebelumnya sebagai kedok untuk menyembunyikan identitas asli Dark, sementara topeng yang ia kenakan diperkuat ilusi dari Fool's Mask untuk meniru rupa bekas luka. Suasana santai berubah menjadi sedikit jenaka ketika Gimra bertanya apakah Nemumu adalah kekasih Gold. Pertanyaan itu membuat Nemumu bereaksi dengan jijik, menatap Gold seolah baru saja dipaksa menelan 1000 serangga busuk. Gold di sisi lain malah menanggapinya dengan tawa keras, melemparkan ejekan balasan yang membuat Nemumu semakin kesal dan menimpuk helmnya dengan gagang pisaunya. Tingkah keduanya menimbulkan tawa di antara para petualang muda. Bahkan Dark yang biasanya tenang sempat tersenyum melihat dinamika aneh di antara kedua bawahannya. Namun Mia justru memandang mereka dengan mata berbinar, menafsirkan kesetiaan Nemumu pada Dark sebagai bentuk cinta tersembunyi antara tuan dan pengawal. Gold kembali menggoda, menambah bumbu hingga Nemumu semakin merona dan kehilangan kesabaran. Elio yang merasa canggung atas kegaduhan itu mencoba meminta maaf kepada Dark, sementara Dark hanya menanggapinya dengan tenang, menganggap semuanya sebagai hal sepele. Tak lama kemudian, makanan matang dan mereka makan bersama dalam kehangatan malam. Aroma sup daging dan sayur memenuhi udara, menenangkan hati yang lelah setelah pertarungan panjang. Ketika malam sepenuhnya turun, mereka sepakat untuk beristirahat dan bergantian berjaga. Hanya ada satu tenda kecil, dan Elio dengan sopan menawarkannya kepada kelompok Dark sebagai tanda terima kasih. Namun, Dark menolak untuk mengambil seluruh kenyamanan itu sendiri. Ia menyusun jadwal penjagaan agar adil, bergantian antara kedua kelompok sepanjang malam. Api unggun perlahan meredup, menyisakan cahaya oranye lembut di tengah kegelapan dungeon. Suara napas para petualang yang tertidur berpadu dengan desiran angin dari celah batu. Di antara semua itu, Dark menatap ke arah langit bawah tanah yang hitam tanpa bintang. Dalam keheningan itu, ia merenungkan dunia di permukaan. Dunia yang bahkan tak tahu bahwa di bawah tanah ini, seorang penyihir level 9999
tengah hidup di antara manusia biasa. Untuk malam itu, ia bukan penguasa bayangan, bukan pemegang rahasia sihir pamungkas, melainkan sekadar seorang petualang muda yang duduk di depan api, dikelilingi tawa, harapan, dan rasa kemanusiaan yang hangat. Malam berlalu tanpa gangguan hingga cahaya fajar perlahan mengusir kegelapan. Dark memutuskan untuk tidak lagi merepotkan kelompok Elio dan memilih pergi sebelum sarapan. Ia, Gold, dan Nemumu meninggalkan dungeon, sementara Elio serta rekan-rekannya memutuskan tinggal beberapa hari lagi untuk memburu goblin. Setelah berpamitan, Dark memastikan tak ada yang memperhatikan, lalu mengaktifkan kembali kartu S, R Conceal, dan SR Flight. Dalam waktu singkat, mereka mencapai pintu keluar dan melewati kerumunan petualang yang berbondong-bondong masuk ke dungeon pagi itu. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang keluar. Setelah berada di luar, Gold menanyakan rencana berikutnya, dan Dark memutuskan untuk pergi ke guild terlebih dahulu, guna menukar batu sihir hasil perburuan. Mereka mengikuti rute yang sama seperti sebelumnya, hanya berlawanan arah. Meski masih pagi, guild sudah ramai dengan para petualang yang berebut misi dari papan pengumuman. Mulai dari pengumpulan tanaman di lantai pertama, pencarian biji langka di lantai kelima, hingga pekerjaan di dalam maupun luar kota. Sistem giliran cepat membuat banyak orang datang dini hari demi misi terbaik, sementara sebagian lainnya hanya fokus pada eksplorasi dungeon. Sekitar 2 minggu setelah kelompok Dark menukarkan karung pertama berisi permata sihir hasil penjelajahan mereka di dungeon, mereka kembali mengantre di gerbang masuk pada pagi yang cerah. Saat menunggu giliran, mereka disapa oleh sekelompok petualang muda yang sudah mereka kenal, parti milik Elio. Meskipun sudah lama tak bertemu, Dark dan rekan-rekannya telah menyadari kedatangan mereka bahkan sebelum suara mereka terdengar. Elio dan teman-temannya membawa perlengkapan berkemah seperti sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka berniat menjelajahi dungeon untuk waktu lama. Mereka tampak gembira bertemu kembali dengan Dark, Gold, dan Nemumu, dan kali ini datang dengan niat untuk menyampaikan rasa terima kasih. Adik perempuan Elio, Mia, yang pemalu, akhirnya maju dan menyerahkan hadiah kecil, sebuah kerang berengsel yang diubah menjadi wadah kecil berisi salep buatan tangan. Itu adalah ramuan keluarga, diajarkan oleh mendiang neneknya untuk mengobati luka bakar. Bagi Dark, ini adalah pertama kalinya sejak meninggalkan Abyss, ia menerima hadiah yang lahir dari ketulusan murni, bukan karena kewajiban atau kepentingan. Walaupun salep itu sederhana, ia merasakan kehangatan dan niat baik yang tulus di baliknya. Tergerak oleh rasa syukur, Dark ingin membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang pantas, namun tidak berlebihan. Hadiah kecil yang cocok untuk seorang gadis petualang seperti Mia. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan memberikan salah satu barang langka dari kartu Unlimited Gacha miliknya. Sebuah SSR Wish Bracelet, gelang rajutan merah yang dikatakan mampu mewujudkan keajaiban kecil bagi siapapun yang benar-benar mengharapkannya. Gelang itu kebetulan sewarna dengan rambut Mia, sederhana namun indah. Ia memberikannya sebagai tanda terima kasih, sekaligus penghargaan atas ketulusan gadis itu. Mia awalnya menolak dengan malu-malu, merasa salep buatannya tak sebanding dengan hadiah tersebut. Namun setelah dorongan halus dari rekan-rekannya, ia akhirnya menerimanya dengan wajah memerah dan senyum tulus. Nemumu yang berdiri di belakang Dark menunjukkan sedikit rasa cemburu karena melihat gadis lain menerima hadiah darinya, hingga Gold harus menegurnya agar tidak mempermalukan tuannya di depan orang lain. Dark segera menenangkan situasi dan kembali memusatkan perhatiannya pada Mia. Mia lalu mengenakan gelang itu di pergelangan tangan kirinya sebelum mereka berpisah untuk memasuki dungeon. Ia berjanji akan menjaganya baik-baik, tersenyum cerah dengan rasa syukur yang tulus. Bagi Dark, momen sederhana itu meninggalkan kesan mendalam, pengingat bahwa di tengah dunia keras penuh bahaya, masih ada kehangatan dan kebaikan yang bisa menyentuh hati seseorang yang telah lama tenggelam dalam kegelapan. Di lantai 3 dungeon yang dipenuhi rawa dan kabut lembab, Kaito, seorang elf berambut pirang, bertarung sendirian melawan sekumpulan troll. Gerakan pedangnya menari di udara dengan kecepatan luar biasa, menebas makhluk-makhluk besar itu tanpa ampun. Dengan kekuatan level 1500 dan bantuan pedang legendaris Grandius, ia mampu menembus kulit keras para troll yang biasanya tak tertembus senjata biasa. Setiap kali musuh roboh,
Kaito memastikan mereka tak bisa beregenerasi dengan menebas tubuh mereka hingga tak bersisa. Usai pertempuran, rekannya, Yanak, seorang Dark Elf sekaligus peneliti, segera mendekati bangkai-bangkai troll untuk mengumpulkan sampel. Ia meneliti kemampuan regenerasi makhluk itu sebagai bagian dari risetnya tentang cara menembus batas pertumbuhan ras, sebuah penelitian tabu di negerinya, Kepulauan Dark Elf. Tujuan Yanak adalah menciptakan metode agar rasnya dapat melampaui batas kekuatan alami melalui transplantasi sel monster ke tubuh makhluk hidup. Yanak pernah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena riset terlarang itu, namun berhasil kabur berkat bantuan Kaito. Sang elf sendiri telah mencapai batas pertumbuhannya dan berambisi menembusnya agar diakui sebagai pahlawan sejati yang dipilih sang dewi. Demi ambisi itu, ia mencuri Grandius, pedang kelas Fantasma, salah satu dari 8 tingkatan senjata tertinggi dari kerajaan elf, lalu menolong Yanak melarikan diri dari kejaran bangsanya. Hubungan keduanya dibangun atas dasar kepentingan, bukan kepercayaan. Kaito memanfaatkan Yanak untuk menemukan cara menembus batas kekuatannya, sementara Yanak bergantung pada perlindungan dan kekuatan Kaito agar dapat melanjutkan risetnya. Meski sering saling menghina karena perbedaan ras, keduanya tetap bekerja sama karena saling membutuhkan. Dalam perjalanannya, Yanak telah berhasil membuat manusia menembus batas pertumbuhan dengan transplantasi sel monster, meski hanya dari makhluk berlevel rendah. Ia berharap teknik itu dapat disempurnakan untuk rasnya sendiri, menciptakan generasi baru Dark Elf yang tak lagi dibatasi oleh potensi alamiah mereka. Namun bagi Kaito, penelitian itu dianggap menjijikkan dan bertentangan dengan kebanggaan ras elf yang lebih memilih kemurnian darah ketimbang kekuatan buatan. Yanak menanggapi ejekan itu dengan tenang, menyebut bahwa para elf sendiri pernah mencampurkan darah dengan para master untuk menciptakan submaster. Ia hanya ingin meniru proses itu secara ilmiah. Ia juga menyebut cita-citanya menciptakan makhluk unggul seperti Hardy the Silent, pemimpin Ksatria Putih, yang kini mungkin tengah memburu mereka atas pencurian Grandius. Mendengar nama Hardy membuat Kaito terdiam. Ia tahu bahwa bahkan dengan pedang legendaris di tangannya, ia belum sanggup melawan Hardy. Namun, ia menganggap perburuan ini sebagai ujian dari sang dewi, sebuah cobaan yang harus ia taklukkan demi menembus batas kekuatannya dan menjadi pahlawan sejati. Sementara itu, Yanak menyatakan perlunya manusia hidup sebagai subjek eksperimen berikutnya, orang-orang muda dan sehat yang bisa menahan proses transplantasi. Kaito menyetujui tanpa ragu, yakin bahwa dungeon ini penuh dengan petualang inferior yang bisa ditangkap dengan mudah menggunakan kekuatan Grandius. Yanak tampak sangat bersemangat, menyebut tempat ini sebagai surga penelitian yang penuh bahan hidup, sementara pikirannya dipenuhi rencana mengerikan untuk menyatukan manusia dan monster. Bahkan bagi Kaito yang terbiasa dengan kekerasan, rencana itu terasa menjijikan. Namun ia menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa semua pengorbanan itu hanyalah bagian dari jalan menuju kebesaran. Jika beberapa inferior harus menjadi korban demi lahirnya seorang pahlawan, maka itu adalah harga yang pantas. Setelah mengumpulkan sampel-sampel troll, Kaito meninggalkan medan pertempuran dan mencari tempat berkemah untuk malam itu. Di belakangnya, Yanak mengikuti sambil membawa hasil penelitiannya, ditemani sosok berkerudung, hasil uji coba awal dari eksperimennya yang kini berjalan tanpa henti.